Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa meluangkan waktu untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami agama melalui kajian ketarjian pada pagi hari yang cerah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah untuk materi kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan topik, yaitu kitab kuning dalam tradisi keilmuan Muhammadiyah. Nah, kemarin sudah kita bahas di antaranya alasan kenapa kok topik ini menjadi penting untuk dikaji, karena ada sebuah asumsi atau mungkin juga tuduhan juga bahwasanya Muhammadiyah itu ketika tidak bermadhab itu konsekuensinya jauh dari kitab kuning, sehingga keilmuan yang ada di dalam Muhammadiyah itu dianggap keropos, artinya basic keilmuannya dianggap tidak kuat karena meninggalkan kitab kuning. Apalagi ditambah fakta sekarang referensi-referensi yang digunakan oleh orang Muhammadiyah itu sudah kitab-kitab terjemahan. Nah, tuduhan atau juga pemahaman seperti itu memang sebenarnya sudah muncul nanti di era Pak Jarnawi Hadikusumo. Di era Pak Jarnawi Hadikusumo, Pak Jarnawi Hadikusumo, muridnya anaknya Ki Bagus Hadikusumo, itu pernah menulis buku Apakah Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara tuduhan yang dikemukakan semacam itu, Muhammadiyah dianggap keluar dari salah satu mazhab yang empat, atau keluar dari mazhab yang empat, atau tidak mengikuti mazhab, sehingga konsekuensinya kitab-kitab yang dipakai itu kitab-kitab terjemahan. Artinya kemampuan memahami dan mendalami kitab kuning di Muhammadiyah itu sangat keropos. Nah, statement ini kemudian diulangi lagi oleh mantan PBNU Kiai Haji Said Agil Sirot kemarin ketika acara Sarasian Nasional 1 Abad NU, itu mengatakan bahwasanya Muhammadiyah kualitas pemahaman Islamnya keropos, diantaranya meninggalkan tradisi kitab kuning. Kemudian beliau menyebutkan di kalangan NU kitab kuning itu menjadi tradisi yang penting, misalnya yang dicontohkan Fathul Mu'in. Kemudian juga ada metode utawi iki-iku atau metode pemaknaan Jawa, yang ini di kalangan Muhammadiyah juga sudah ditinggalkan karena basis Muhammadiyah lebih banyak orang menengah ke atas yang secara umum tidak begitu cakap dalam bahasa Jawa gitu. Nah, fakta-fakta ini yang kita, bukan fakta ya, tuduhan-tuduhan semacam ini yang kita akan coba nanti lihat sebenarnya Muhammadiyah itu bagaimana memandang kitab kuning, atau posisi kitab kuning dalam pandangan Muhammadiyah itu bagaimana, apakah masih dipertimbangkan atau tidak gitu. Nah, kita coba lihat misalnya di masa Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan dalam sebuah buku yang bernama Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ditulis oleh Kiai Haji Raden Hajid. Kiai Haji Raden Hajid itu murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan, menulis buku namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Buku ini cukup kecil Pak, tapi buku ini menarik karena berbicara tentang pemikiran-pemikiran Bahi Ahmad Dahlan, yang mana Bahi Ahmad Dahlan kan tidak menulis kitab apapun ya. Nanti ada kitab Fikih Jilid Telu, ternyata tidak ada data yang menjelaskan kalau itu tulisannya Bahi Ahmad Dahlan. Nah, pemikirannya Bahi Ahmad Dahlan itu diantara salah satu muridnya yang mendokumentasikan itu Kiai Haji Raden Hajid itu. Sehingga buku ini penting gitu. Meskipun sekarang terbit yang Haji Suja itu kan, itu juga bicara tentang, itu muridnya Bahi Ahmad Dahlan, maksudnya saksi hidup bagaimana perjalanan intelektualitas Bahi Ahmad Dahlan, itu juga bicara tentang beberapa pemikiran Bahi Ahmad Dahlan. Ini dari saksi hidup loh maksudnya. Yang pertama Raden Hajid, yang kedua Haji Suja itu. Dan di bukunya Kiai Haji Raden Hajid itu menjelaskan di sana bahwasanya sebenarnya buku yang dirujuk dan dikaji oleh Bahi Ahmad Dahlan di awal-awal perkembangan pemikiran Bahi Ahmad Dahlan itu sebagaimana ulama-ulama Indonesia. Artinya dalam fikih ya baca kitab-kitab mazhab Syafi'i gitu. Sehingga Fathul Qorib Mujib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab itu jelas menjadi bacaan Bahi Ahmad Dahlan. Dan saya punya Pak buku, kemarin baru beli ya. Itu cukup mahal, bukunya sudah nggak jelas. Artinya yang ditulis oleh Kiai Dahlan Surakarta, itu seorang tokoh Muhammadiyah. Dia menerjemahkan Takrib Matan Abi Suja. Yang mana Takrib ini kan kitab fikih mazhab Syafi'i yang umum dikaji itu. Itu saya ada 2 jilid buku itu, tapi saya cuma dapat 1 jilidnya ya. Bukunya sudah robek-robek, tapi itu saya kira data yang penting. Artinya orang-orang Muhammadiyah di masa awal itu punya kontribusi dalam keilmuan Islam itu. Dan dia menyebutkan penerjemahan takrib itu di beberapa masalah itu disesuaikan dengan HPT. Maksudnya HPT yang sudah muncul, atau dulu masih buku petilan itu. Misalnya Kitabus Shalah itu kan sudah 1929. Dan kitab takrib itu diterjemahkan 1935-an gitu. Artinya kan sudah ada buku-buku petilan, misalnya Kitabul Shalah, Kitabul Iman itu. Artinya ada semacam para ulama kita mendiskusikan kitab kuning itu dengan pemahaman tarjih. Itu yang seharusnya kita lakukan ya. Artinya tarjih itu kan meskipun sudah pilihan dari beberapa pendapat, tapi ada genealoginya dari kitab-kitab kuning. Itu yang perlu untuk ditampilkan kadang. Artinya bukan kajian tarjih itu hanya sekedar menyampaikan dalil Quran dan dalil sunnah tanpa ditelusuri misalnya apakah punya hubungannya dengan kitab kuning. Itu kan yang jarang dimunculkan di Muhammadiyah, sehingga ya keilmuannya cukup simpel. Artinya melihat sesuatu yang langsung Quran dan sunnah, bagaimana metodologi dalam menghasilkan sebuah produk. Itu saya kira lebih penting dalam kajian intelektual kan gitu ya. Tapi kalau untuk beramal orang-orang awam ya cukup Quran dan sunnah. Tapi kan tetap bangunan ilmu itu harus jelas gitu. Nah kita di Muhammadiyah karena shortcut gitu, itu sehingga nuansa keilmuannya itu kurang begitu muncul gitu. Oke. Jadi Mbah Yai Ahmad Dahlan dalam masalah fikih yang merujuk pada mazhab Syafi'i. Kemudian akidah itu masih coraknya Asy'ariyah, meskipun kalau Kitabul Iman kita yang bicara teologi Muhammadiyah itu kalau dibilang Asy'ari juga tidak gitu. Karena sudah ada tajdid. Tapi harus dipahami bahwasanya Muhammadiyah secara ideologi itu lahir dari komunitas Asy'ariyah, sebagaimana fikih juga lahir dari komunitas Syafi'iyah. Itu kan nggak bisa dielakkan. Artinya ada perkembangan pemikiran. Dan Bahi Ahmad Dahlan juga banyak membaca kitab Ihya Ulumiddin
Ini kitab tasawuf yang ditulis oleh Imam Ghazali, yang mana Imam Ghazali berusaha untuk mentasawufkan fikih dan memfikihkan apa? Tasawuf, yaitu yusawwif al-fiqha wa yufaqqih at-tasawuf. Ini penting karena di sebelum Imam Ghazali itu kajian fikih itu cenderung menampilkan hukum saja atau melihat sesuatu dari kacamata hitam dan putih. Itu kalangan fuqaha. Tapi di satu sisi ada kalangan mutasawwifun yang melihat sesuatu yang penting beramal gitu. Orang yang dituntut untuk bagaimana beramal gitu, beribadah sebanyak-banyaknya tapi kosong dengan keilmuan. Ya pasti sampai sekarang Pak, masyarakat itu bisa dipetakan dua itu. Yang pertama fuqaha melihat sesuatu dari apa? Cuma hitam putih, halal, haram, dalilnya ini saja. Satu sisi ya cuma yang penting ibadah itu. Yang penting ibadah, entah itu ada dalilnya atau tidak itu. Nah, sehingga Imam Ghazali mencoba melakukan pembaruan di sini. Kajian fikih yang cenderung melihat sesuatu dari kacamata hitam putih, sehingga kalau kita hanya bicara hukum itu aspek spiritualitasnya kering, Pak. Demikian juga kalau kita bicara spiritualitas tapi tanpa keilmuan fikih, itu juga spiritualitas yang kosong dari bangunan ilmu. Sehingga Imam Ghazali itu mencoba tadi menghubungkan antara fikih dengan tasawuf. Lahirlah karya Ihya Ulumuddin. Sehingga Ihya itu kan menghidupkan Ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Sehingga Imam Ghazali akhirnya dapat gelar Hujjatul Islam itu kan. Ya meskipun Imam Ghazali melalui karyanya itu sebenarnya kontribusinya luar biasa, tetapi memang Imam Ghazali itu dalam bidang hadis ada beberapa sisi kelemahan, karena beliau juga mengatakan bid'ati fil hadis dhaif. Kemampuanku dalam bidang hadis lemah, sehingga Ihya itu banyak hadis dhaif bahkan maudhu. Misalnya Al-Imam Al-Iraqi itu mentakhrij atau mengkaji hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin. Nah, Mbah Yai Ahmad Dahlan dulu itu Ihya ini banyak mempengaruhi pemikiran beliau, karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu menurut beberapa kajian berdasarkan data-data yang ada itu tasawufnya kental, Pak. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan punya tulisan, tapi tulisannya agak panjang. Itu di ruangnya itu kan mengingatkan akan kematian itu. Ya Dahlan dan Dahlan dan seterusnya itu kan dengan takbir bahasa Arab. Itu menunjukkan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dimensi spiritualitasnya itu luar biasa, Pak. Ya terutama tadi Mbah Yai Ahmad Dahlan banyak dipengaruhi oleh kitab Ihya Ulumuddin. Dan Hikam Athaillah As-Sakandari itu kan buku yang biasanya dikaji oleh di masyarakat, banyak dikaji, itu juga dulu dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Yang ini itu maksudnya kita di Muhammadiyah itu mulai hilang, Pak, tradisi ini kan. Artinya kitab ini kan perlu untuk dibaca, tetapi tidak ditelan mentah-mentah. Ada yang diambil, ada yang tidak. Sehingga hasanah keilmuan itu muncul. Tapi kalau kita di Muhammadiyah hanya bicara Quran dan Sunnah, artinya to the point, itu kan cukup sederhana. Sehingga bagi orang yang ahli dalam bidang agama itu kurang menghayati. Kajian kok mau Quran dan Sunnah langsung to the point. Kadang juga sistematika atau manhaj tarjih itu tidak dimunculkan, langsung pada kesimpulan itu. Demikian juga kalau sekarang Muhammadiyah sering dituduh kalau Muhammadiyah itu dari sanad keilmuannya juga terputus gitu. Dan sebenarnya kalau kita bicara sanad keilmuan Nusantara, ulama-ulama Nusantara sekarang yang akhir-akhir ini itu pasti sanad keilmuannya lewat Syekh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, yaitu Sahibu I'anatit
Tolibin. Jadi di kalangan masyarakat atau di Islam tradisional, kitab fikih yang paling populer itu Fathul Mu'in. Kan kemarin ada trilogi kitab fikih kan, dari Fathul Mu'in, dari Fathul Qorib Mujib, Fathul Mu'in, terus Fathul Wahab. Tapi yang paling populer itu Fathul Mu'in karena dia di tengah-tengah, tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu atas itu. Dan di antara kitab yang memberikan catatan keterangan atau yang disebut hasyiah itu Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, kitabnya namanya Hasyiah I'anatut Tolibin. Ini semua kiai-kiai sekarang, misalnya kiai-kiai abad 20-an itu pasti lewat hasyiah, lewat apa? Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Mbah Hasyim Asy'ari sanad keilmuannya lewat sini. Tapi banyak yang nggak tahu bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari dengan Mbah Ahmad Dahlan itu kan satu guru, termasuk ketika di Indonesia ketika belajar kepada Syekh Umar Samaroni atau Mbah Soleh Darat gitu. Dan ketika di Mekah juga sama gitu. Mbah Yai Ahmad Dahlan juga berguru pada Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Dan bahkan ada kajian yang menunjukkan ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan dulu nama aslinya Muhammad Darwish, itu yang meminta mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan itu Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Karena Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati tafaul atau berharap optimis kalau Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ketika pulang itu mewarisi ilmunya gurunya, yaitu Syekh Zaini Dahlan gitu. Kan Zaini Dahlan dirubah menjadi Ahmad Dahlan. Artinya sanad keilmuan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu jelas, Pak. Meskipun Mbah Yai Ahmad Dahlan itu sanadnya jelas, tapi waman ba'dahu, orang setelahnya itu yang kacau gitu. Nanti kita juga dituduh kacau. Kalau Mbah Yai Ahmad Dahlan sanadnya sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari, tapi nanti ya kembalinya apakah Muhammadiyah itu Dahlaniyah kan, itu nanti kita coba lihat. Nah, karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu beliau meskipun backgroundnya sebagaimana umumnya ulama Nusantara, tapi beliau ketika belajar di Mekah itu banyak dipengaruhi cara pandang Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu madhabnya Syafi'i, tapi beliau terbuka terhadap gerakan pembaruan. Ya baca tafsir Al-Manar dan seterusnya ya. Dan sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan juga membaca kitab-kitab yang banyak dirujuk oleh kelompok-kelompok modernis atau kelompok-kelompok yang yang berada di bawah jargon kembali pada Quran dan Sunnah, yaitu aruju ilal Quran wa Sunnah. Sehingga tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Syekh Rasid Ridho, majalah Al-Manar, tafsir Juz Amma karya Muhammad Abduh itu dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Dan juga Risalatut Tauhid ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh. Buku ini ketika saya telusuri itu dulu di masa-masa awal Muhammadiyah itu banyak dirujuk, Pak, oleh ulama-ulama Muhammadiyah. Risalatut Tauhid itu bicara tentang tauhid, itu sifat Allah, ada yang ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz itu. Tapi pendekatannya sangat filosofis. Dia Asy'ariyah, kitab ini Asy'ariyah tetapi lebih rasional gitu loh. Dan juga dalam beberapa hal mengkritik pemahaman Asy'ari. Ya mungkin karena kitab ini terlalu filosofis, Pak, sehingga kitab ini juga mulai hilang dalam tradisi keilmuan Muhammadiyah gitu. Risalatut Tauhid meskipun bukunya kecil itu. Ini dulu juga sering dirujuk oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Misalnya dalam berikutnya dalam masalah tawassul, Mbah Yai Ahmad Dahlan sering merujuk kitabnya Ibnu Taimiyah, yaitu kitab At-Tawassul wal Wasilah. Karena di antara yang dihadapi oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika itu umat Islam mengagungkan kuburan, kemudian masjid menjadi sepi gitu. Ciri-ciri kemunduran menurut Fajrul Rahman ulama dari Pakistan ya,
Nah, itu beliau bilang salah satu penyebab kemunduran umat Islam itu ketika kuburan ramai kemudian masjidnya sepi itu. Artinya orang tawasul kepada orang yang meninggal, kepada sunan, kepada wali, dan bahkan meminta, itu menjadi masalah yang perlu untuk diselesaikan oleh Mbah Ahmad Dahlan. Sampai sekarang perdebatan hukum tentang tawasul bil amwat, tawasul kepada orang yang meninggal itu boleh atau tidak gitu. Dan Mbah Ahmad Dahlan dulu sering merujuk pada kitabnya Ibnu Taimiyah. HPT kita di Kitabul Janazah 1936 itu ada bab ziarah kubur. Sebagai bantahan kalau Muhammadiyah itu sebenarnya tidak anti ziarah kubur. Maka redaksi putusannya apa? Zuru al-kubura litadkurul akhirah. Ziarahlah kamu sekalian ke kuburan supaya kamu ingat akhirat. Suruh apa? Berziarah. Artinya Muhammadiyah tidak pernah melarang ziarah kubur. Redaksi kita zuru ziarahlah sapa sira kabeh. Al kuburo ing kuburan kan itu. Artinya ada perintah gitu. Karena ziarah kubur itu mengingat kematian. Tapi di sana ada yang perlu untuk digarisbawahi, hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang melakukan ziarah kubur. Dikatakan apa? Wala taf'alu indaha, janganlah kamu melakukan ketika ziarah kubur malam ya'dzan bihillahu wa rasuluh, apa yang tidak diperbolehkan Allah dan Rasulnya. Ada dua hal yang tidak boleh. Kadu'aikumul mayyita, sebagaimana kamu meminta kepada orang yang meninggal. Itu kan tidak boleh. Isti'anah, minta, atau istighotsah, minta pertolongan kepada orang yang meninggal, itu kan tidak boleh. Nah, buktinya apa? Ketika Nabi sudah meninggal di masa Umar ibn Khattab itu terjadi kohtun. Kohtun itu apa? Kekeringan. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab apa? Salat istisqa. Tapi tawasulnya itu kepada Al-Abbas, yaitu pamannya Nabi yang masih hidup. Makanya Allahumma inna kunna natawassalu binabiyyika. Ya Allah, dulu kami bertawasul dengan nabimu. Wa natawassalu bi ammi nabiyyika. Dan sekarang kita bertawasul kepada pamannya nabi engkau. Fataskina fayusqaun. Maka engkau ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, fayusqaun. Maka kemudian turun hujan. Ini bukti kalau tawasul kepada orang yang meninggal itu tidak boleh. Kalau boleh kan Nabi langsung mendatangi, Umar bin Khattab langsung mendatangi kuburnya Nabi, tidak perlu sholat istisqa dan tawasul kepada Al-Abbas yang masih hidup. Itu yang dipersoalkan kan. Kalau orang yang meninggal tidak boleh, tapi kalau tawasul kepada orang yang hidup, tawasul pada orang hidup itu minta didoakan. Kita datang kepada orang tua kita, datang kepada orang yang soleh, Pak Yai, suruh mendoakan, itu boleh. Tapi kalau minta doa kepada orang yang meninggal atau langsung kepada orang meninggal, meminta secara langsung, itu yang tidak boleh. Itu kadu'aikumul mayyita wa tawassul bihi ilallah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi ada yang menarik, Pak. Ternyata Mbah Ahmad Dahlan itu juga pakar dalam kajian perbandingan agama. Secara khusus mungkin kalau ilmu Kristen ya kristologi itu. Dengan bukti beliau mengkaji kitab Idharul Haq yang ditulis oleh Rahmatullah Al-Hindi. Saya punya bukunya 4 jilid. Karena buku ini melakukan kajian yang cukup dalam yang berkaitan dengan biblical criticism, kalau bahasa sekarang kritik Bible gitu. Dia mengkritik Old Testament perjanjian lama, New Testament perjanjian baru, Al-Ahdu Al-Qadim atau Al-Atiq, kemudian Al-Ahdu Al-Jadid. Ini Mbah Ahmad Dahlan itu ahli dalam perbandingan agama. Tokoh-tokoh Muhammad itu banyak, misalnya
Kiai itu yang sekarang Menachem Ali itu orang Muhammadiyah. Abdul Wasi'an itu kan juga pakar perbandingan agama. Dan memang ilmu ini warisan Bayi Ahmad Dahlan sebenarnya. Tapi sosok Bayi Ahmad Dahlan sebagai pakar perbandingan agama ini belum banyak dimunculkan gitu. Artinya kan penting sebenarnya Muhammadiyah itu kaya ilmu, tetapi karena kita lebih dominan ngurusi amal usaha, Pak. Ilmu ini kadang kecer gitu. Oke. Tetapi Mbah Yai Ahmad Dahlan dengan membaca buku-buku yang ditulis oleh kalangan-kalangan reformis atau pembaru atau islahiyun yang secara umum gerakan islahiyah atau salafiyah ya, itu jargonnya kan aruju ilal Quran was sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Maksud kembali pada Quran dan sunnah itu maksudnya bagaimana gitu. Karena sering kita dicandain, Mbak, aruju ilal Quran was sunnah. Ruju itu lamanya tolak. Dalam nikah ada rujuk, ada tolak gitu, atau talak sama rujuk. Berarti dulu Muhammadiyah pernah mentalak Quran, sekarang baru rujuk balenan malah gitu. Atau kembali itu lawannya pergi ya, berarti dulu atau meninggalkan Muhammadiyah dulu meninggalkan Quran, sekarang baru kembali. Maksudnya aruju ilal Quran wa sunnah itu maksudnya apa? Menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai sumber atau referensi. Segala permasalahan itu dikembalikan Quran dan sunnah. Artinya pandangan-pandangan ulama yang sudah terdokumentasi di kitab kuning itu tidak lepas dari kesalahan. Meskipun banyak yang benar, tapi artinya tidak muqaddas, tidak suci, artinya terlepas dari kesalahan, tidak. Tapi kalau Quran dan sunnah itu maksum, terbebas dari kesalahan. Itu maksudnya, sehingga ijtihad ulama itu ada yang boleh dikaji ulang gitu. Apalagi ijtihad itu kan sesuai dengan konteksnya kan. Ada berbagai macam persoalan yang sudah dirumuskan oleh para ulama di dalam kitab fikih, ternyata tidak relevan dalam konteks sekarang. Dan fikih peradaban yang digagas oleh NU kemarin kan dialatnya melakukan kontekstualisasi kitab kuning. Misalnya bicara tentang jihad, aplikasi jihad masa sama dengan zaman sekarang, zaman dulu sama zaman sekarang kan nggak sama gitu. Kemudian dulu ada khilafah, apakah sekarang juga harus mendirikan negara khilafah? Yang mana faktanya kita sudah berada dalam nation state, negara yang yang ada perbatasannya macam-macam, negara bangsa gitu. Artinya penting melakukan kontekstualisasi gitu. Nah, sebenarnya yang memunculkan ide-ide itu kan dulu dari kelompok pembaruan gitu. Kemudian ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 1912 itu sebenarnya banyak mengambil beberapa inspirasi tokoh, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam konteks pemberantasan TBC karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak melakukan pemberantasan praktek-praktek syirik, diantaranya mengagungkan kuburan dan sebagainya di wilayahnya, atau di wilayah Hijaz, atau secara khusus di wilayah Dzir'iyah. Sehingga kitab Tauhid yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kitab yang paling bagus ketika bicara tentang TBCS gitu. Itu yang sering dirujuk oleh teman-teman salafi, dan syarahnya cukup banyak, diantara yang terkenal Fathul Majid itu yang ditulis oleh Ali Syekh gitu. Itu juga menginspirasi Mbah Yai Ahmad Dahlan, tapi jangan dipahami sumber inspirasi Mbah Yai Ahmad Dahlan cuma dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak. Karena
Muhammadiyah itu kan ada beberapa banyak irisannya gitu. Sehingga ketika Muhammadiyah sekarang dibawa ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau ke Wahabiyah itu menjadi masalah gitu. Kemudian juga Bayi Ahmad Dahlan dipengaruhi oleh tokoh Nusantara tapi hidup di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau, yaitu semangat pembaruan Islam. Mazhabnya tetap Syafi'i tapi sangat terbuka terhadap gerakan apa? Pembaruan. Kemudian Al-Ustadz Muhammad Abduh. Al-Ustadz Muhammad Abduh ini banyak bicara tentang modernisasi Islam. Apalagi beliau punya pengalaman hidup di Barat. Pernah tinggal di Prancis, pernah tinggal di Inggris. Ketika Syekh Muhammad Abduh tinggal di Prancis, maka beliau mengeluarkan statement apa? Ra'aitul Islama bidunil muslimin. Saya melihat Islam, praktek-praktek Islam itu ada di negara banyak di Barat. Maksudnya kemajuan-kemajuan Islam itu disaksikan di Barat, tapi tanpa ada orang yang Muslim. Tapi ketika Muhammad Abduh berada di Mesir dan melihat kondisi umat Islam, apa? Ra'aitul muslimina biduni Islam. Saya melihat banyak orang Islam tapi tanpa spirit-spirit agama Islam. Sehingga Muhammad Abduh mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kalau gitu Islam ini tidak bisa menjadi maju karena dihalangi oleh praktek dan cara berpikir umat Islam sendiri. Makanya penting risalah Islam berkemajuan itu. Oke. Ini juga yang mempengaruhi Bayi Ahmad Dahlan. Makanya gagasan-gagasan pembaruan Muhammad Abduh itu luar biasa, Pak. Dan di era Muhammad Abduh, kajian filsafat, kajian mantek itu mulai masuk ke kampus Al-Azhar. Makanya sampai sekarang di Al-Azhar filsafat itu diajarkan, mantek itu diajarkan. Tapi sebelum Syekh Muhammad Abduh itu orang-orang Al-Azhar nggak mau mengkaji filsafat dan mantek. Bahkan Syekh Muhammad Abduh itu memperkenalkan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muhammad Ibnu Khaldun itu kan penggagas sosiologi dalam Islam. Itu dulu bapak sosiologi Islam itu ya karena pendekatannya lebih pada ilmu-ilmu sosial. Ketika bicara tarikh sejarah tidak hanya menyebutkan sanad. Kalau kajian-kajian dulu kan sejarah itu kan cuma sanad. Tapi kalau Syekh Muhammad Abduh Ibnu Khaldun itu melihat sesuatu pada teori-teori sosiologis bagaimana yang dikembangkan sekarang. Kemudian syarikat Islam, kemudian Budi Utomo dan sebagainya. Ini beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikiran Bayi Ahmad Dahlan sehingga melahirkan organisasi Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat Pak, periodisasi fikih Muhammadiyah, tapi ini saya mencoba melakukan klasifikasi ya. Ini klasifikasi saya saja. Bisa jadi penulis yang lain melakukan klasifikasi yang berbeda. 1912-1923 itu periode Kiai Haji Ahmad Dahlan. Artinya fikih Muhammadiyah itu belum begitu mapan karena Bayi Ahmad Dahlan concernnya pada theology of liberation, teologi pembebasan, yaitu feeding, memberikan makan pada al-ma'un itu, kemudian schooling, mengurus pendidikan, kemudian healing, kesehatan, dan melakukan memberantas praktek-praktek TBCS. Tapi masalah fikih ini belum banyak dikaji gitu. Meskipun kalau Kiai Haji Raden Hajid Pak itu menyebutkan beberapa praktek ibadah yang sudah mulai diberantas oleh Bayi Ahmad Dahlan. Di antaranya adzan 2 kali sebelum Jumat itu, qobliyah sebelum Jumat itu juga sudah dibahas, cuma itu belum populer. Maksudnya belum dipopulerkan. Dan saya ketika baca ini dihubungkan dengan kesaksian sejarah yang lain, seberapa akuratnya. Nanti ada Pak itu di halaman berapa saya lupa, nanti dengan baca pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyebutkan beberapa praktik diantaranya berkaitan dengan fikih itu sudah mulai dibahas oleh Bayi Ahmad Dahlan.
Kemudian yang berikutnya periodisasi pasca kematian Ki Haji Ahmad Dahlan atau masa Ki Haji Ibrahim, yaitu saudara iparnya Bayi Ahmad Dahlan 1924-1928. Di sini yang menarik ditemukan kitab fikih jilid telu. Ini yang pernah kita bahas tapi sekilas, suatu saat mungkin perlu kajian khusus Pak, yang diterbitkan oleh Taman Pustaka 1343 Hijriah, 1924, ada yang mengatakan 1925. Itu dua buku memberikan keterangan yang berbeda. Misalnya kajian Ali Sodikin, ternyata Muhammadiyah itu NO, itu judulnya saja banyak dikritik Pak. Ali Sodikin itu aktivis NO dari Jogja ya. Ternyata Muhammadiyah itu NO, judulnya kan yang seharusnya apa? Ternyata NO itu Muhammadiyah, karena Muhammadiyah saudara tua atau saudara muda? Saudara tua kan. Itu bilang 1924, tapi di buku yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah di Jember, lupa saya namanya, di Situbondo, lupa saya namanya, nama pondok pesantrennya, itu bilang 1925. Kalau Marzuki Mustamar bilang berapa? Nah, tapi yang jelas ketika ditalon, Marzuki Mustamar bilang inilah kitabnya Bayi Ahmad Dahlan, asli Bayi Ahmad Dahlan atau gimana Pak itu? Padahal kalau kita cek ya Pak, itu betul diterbitkan Taman Pustaka. Capnya juga Muhammadiyah, kitab fikih jilid telu, dikarang lan den wetokake dening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Ngayogja. Cap kang sepisan tahun 1343 Hijriah, tapi tidak ada keterangan kalau ini ditulis oleh Bayi Ahmad Dahlan. Kalau taruhlah 1924, apalagi dikatakan 1925, Bayi Ahmad Dahlan meninggal tahun berapa? 1923. Ya, artinya kitab ini kan lahir atau minimal diterbitkan pasca kematian Bayi Ahmad Dahlan. Yang kedua, di kolofon atau di sampul kitab ini tidak ada keterangan kalau penulisnya Bayi Ahmad Dahlan. Meskipun Pak, saya tidak menafikan kalau kitab ini pernah diterbitkan oleh Taman Pustaka. Meskipun beberapa kalangan tokoh Muhammadiyah bilang kitab ini perlu dikaji secara filologi, karena tulisan 1924 atau 1925 kok tulisannya sudah gini kan. Artinya ini dianggap tulisan modern gitu. Belum ada waktu 1924 atau 1925. Tapi saya menemukan beberapa data yang membuktikan kalau memang itu diterbitkan oleh Taman Pustaka. Misalnya, cumanya saya lupa ini, saya ambil dari mana dulu gitu. Ini Taman Pustaka ini kan kitab-kitab Muhammadiyah, ada bahasa Melayu seratan Latin, kemudian bahasa Jawi sastra Arab. Kalau bahasa Jawi sastra Arab artinya apa? Pegon. Nah, Muhammadiyah itu dulu bukunya semacam ini yang diterbitkan oleh Taman Pustaka. Ada yang bahasa Melayu, kemudian ada yang Pegon. Ini tradisi Muhammadiyah di awal, sekarang hilang gitu. Di antara bahasa Jawa sastra Arab Pak, atau Pegon, coba ini kitab fikih jilid loro, kitab fikih jilid telu, jenengan bisa lihat itu enggak ini? Ya, kitab fikih jilid loro, kitab fikih jilid telu. Karena kalau kita baca di mukodimahnya Pak, ini waktu saya enggak cukup kalau saya baca. Intinya kitab fikih jilid telu itu lanjutan dari apa? Beberapa fikih yang sebelumnya. Ada kitab fikih jilid siji, kitab fikih jilid loro, kitab fikih jilid telu, terus kitab fikih jilid papat itu. Sehingga kalau bukti yang saya temukan Pak, saya tidak menafikan kalau buku itu diterbitkan oleh Taman Pustaka. Cumanya kalau dibilang penulisnya Bayi Ahmad Dahlan itu tidak ada buktinya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah buku terbitan Taman Pustaka itu selalu Muhammadiyah, atau jangan-jangan Muhammadiyah hanya menerbitkan buku saja kan ya?
Yang kedua, belum ada majelis yang secara khusus menyatukan amaliyah Muhammadiyah, kan baru setelah berdirinya majelis tarjih. Sehingga kita fikih jilid telu itu belum tentu pemahaman yang ada di situ diyakini oleh semua warga Muhammadiyah pada waktu itu. Kemudian berikutnya tentang Muhammadiyah dan Syafi'iyah. Ini sejarah bagaimana munculnya perbedaan antara Muhammadiyah dengan Syafi'iyah atau kaum tradisional. Sebenarnya kalau kita bicara tentang gerakan kaum muda Melayu, istilah kaum muda sama kaum tua itu sebenarnya di dunia Melayu, Pak, termasuk Sumatera gitu. Misalnya kalau di Malaysia, di beberapa negara Melayu itu, kalau kita nggak tahlilan, nggak kenduri arwah, ini kaum muda. Sampai sekarang, Pak, teman-teman saya di Mesir bilang gitu. Dia nyebutnya kaum muda itu. Kaum muda itu maksudnya kelompok modernis atau pembaru yang Muhammadiyah itu kalau kita. Gerakan kaum muda Muhammadiyah, maksudnya ada kaum muda, ada kaum tua. Kalau kaum tua itu menjaga tradisi mazhab dan seterusnya. Itu sudah dimulai 1905 di Padang. Misalnya Syekh Jamil Jampe, Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul atau ayahnya Hamka. Haji Rasul ini penting, Pak, pemikirannya. Banyak kajian yang yang mengasumsikan bahwasanya Syekh Abdul Karim Amrullah itu peletak dasar pemikiran salafiyah di Muhammadiyah, Pak. Di Muhammadiyah. Dulu Muhammadiyah Jogja itu kan sangat kejawen, Pak. Karena Mbak Ahmad Dahlan itu kan berinteraksi dengan masyarakat yang cukup Jawa. Artinya baju-baju Mbak Ahmad Dahlan kan simbol-simbol Jawa semuanya. Tapi kalau NO itu dulu simbol-simbol ke Arapan gitu. Dan setelah Syekh Abdul Karim Amrullah itu mendukung dakwah Muhammadiyah, tapi yang jelas beliau nggak punya KTM, Pak. Tapi kontribusi ke Muhammadiyah itu jelas, Pak, secara pemikiran dan secara aksi. Tapi beliau tidak pernah terdaftar sebagai anggota Muhammadiyah. Ini penting, Pak. Sekarang kan kader-kader kita mengukur kader itu cuma KTM saja, Pak. Apalagi banyak orang yang kerja di AUM cuma nyari KTM, setelah itu masuk AUM ya selesai gitu. Tapi Kak Abdul Karim Amrullah itu pemikiran ke Muhammadiyahnya jelas, aksinya juga jelas atau kontribusinya, tapi tidak pernah mikir KTM, tidak pernah mendaftarkan diri menjadi anggota Muhammadiyah. Nah, Syekh Abdul Karim Amrullah itu punya murid namanya Fakih Hasyim yang tahun 1910-an itu datang ke Surabaya gitu. Fakih Hasyim, Pak, ini seorang tokoh pembaru yang dulu Hasan, ketika Hasan kan dulu tinggalnya di mana? Di Singapura kan. Ketika mau pindah ke Surabaya sama pamannya itu diwanti-wanti. Janganlah kamu nanti kalau sudah sampai Surabaya ketemu dengan tokoh namanya Fakih Hasyim. Enggak Fakih Hasyim, Pak, ini. Ini Fakih Hasyim. Kemudian Hasan itu ternyata suatu saat ketemu Fakih Hasyim. Terjadilah diskusi. Dulu Hasan itu kayak orang tradisional, Pak. Di antaranya yang dibahas itu masalah usoli itu. Kata Hasan, usul itu pasti ada dalilnya dari Quran dan Sunnah gitu. Ketika ketemu Fakih Hasyim ternyata diskusi itu, Pak. Sama Fakih Hasyim disuruh menunjukkan dalil dari Quran dan Sunnah tentang usoli. Hasan cari betul itu, enggak ada. Dan setelah itu pamannya wasiat supaya jauh dari Fakih Hasyim, ternyata Hasan malah dekat dengan kelompok pembaru gitu. Dan Fakih Hasyim ini, Pak, metodologi yang ditawarkan dulu itu sangat berbahaya bagi kelompok tradisional yang cirinya mengikuti madhab, berarti mengkultuskan pendapat kitab kuning dan mengkultuskan pendapat ulama atau kiai gitu.
menawarkan sebuah metodologi baru dalam pengkajian kitab kuning. Bagaimana metodologinya? Kitab-kitab madzhab hendaklah dicocokkan dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Artinya kitab kuning itu penting, tapi tidak semuanya itu sesuai dengan konteks. Artinya ada beberapa hal yang perlu untuk dikaji ulang gitu. Nah, Mas Mansur itu juga dipengaruhi oleh Faqih Hasyim. Sehingga ketika Mas Mansur masuk Muhammadiyah 1921, Mbak Ahmad Dahlan seneng Pak ketika Mas Mansur masuk Muhammadiyah, wis tak cekel Sapu Kawati Surabaya. Sapu Kawati itu seorang yang cukup berpengaruh dalam pemikiran dan memiliki basis massa yang luar biasa, yaitu Mas Mansur. Karena dia teman dekatnya Kiai Haji Wahab Hasbuah dan mendirikan studi klub diskusi keislaman itu yang melahirkan Bahsul Masail. Itu sebenarnya penggagasnya orang Muhammadiyah, Mas Mansur. Tapi ketika itu Mas Mansur belum masuk Muhammadiyah. 1921 mendirikan cabang Muhammadiyah bersama Faqih Hasyim. Cumanya jejak Faqih Hasyim ini karena mungkin keterbatasan literatur saya kurang begitu tahu. Setelah itu kemana tokoh Faqih Hasyim ini? Tapi yang jelas tadi Faqih Hasyim mempengaruhi Mas Mansur gitu. Nah 1922 Pak, itu crash antara kaum muda dengan kaum tua itu meruncing Pak. Sehingga ketika itu kaum tua menyalahkan Muhammadiyah. Di antaranya yang disalahkan Muhammadiyah hendak membangun mazhab baru. 1929 itu Syekh Surkarti, tokoh pendiri Al-Irsyad. Ini orang Sudan, Pak, tapi sudah ke Indonesia, kemudian menjadi warga Indonesia, Dan ketemuan Syekh Surkarti dengan Mbah Ahmad Dahlan itu kan ketika Mbah Ahmad Dahlan naik kereta itu kan, Syekh Surkarti melihat Mbah Ahmad Dahlan itu baca majalah Al-Manar. Heran. Kenapa? Karena majalah Al-Manar itu dulu di blacklist oleh pemerintah Hindia Belanda, karena majalah ini pembaruan nanti memunculkan semangat nasionalisme dan ya, artinya Belanda tidak nyaman gitu melawan Belanda gitu. Sehingga ketika Syekh Surkarti melihat Mbah Ahmad Dahlan baca Al-Manar itu didekati, akhirnya kenal gitu. Nah 1929 itu ada forum diskusi di Surabaya, yaitu tentang ijtihad dan taklid. Di antara keputusan yang diambil itu, setiap kitab boleh dibaca dan dikoreksi, diambil apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah boleh ditinggalkan. Artinya kelompok-kelompok modernis, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, itu dalam memandang kitab kuning itu sudah masih dihormati tapi tidak disakralkan secara mutlak. Dan ternyata hal itu Pak dikokohkan lagi setelah berdirinya Majelis Tarjih. Kalau jenengan punya HPT ya jilid 1 ya harus punya, bukan jenengan kalau punya ya harus punya. HPT jilid 1 yang paling belakang itu ada judulnya penerangan tentang hal tarjih sebelum daftar isi Pak. Itu sudah dipublish oleh SM tahun 1936 di muka 145. Muka itu halaman. Kalau di Malaysia itu ya masih muka, kalau kita sudah berubah menjadi halaman. Penerangan tentang hal tarjih itu muncul karena ada kesalahpahaman dari intern warga Muhammadiyah juga. Satu sisi mengkultuskan pendapat tarjih, sehingga yang belum dikaji oleh Majelis Tarjih tidak usah dikaji lagi. Padahal kan keputusan tarjih belum lengkap Pak. Artinya sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak boleh melakukan kajian terhadap masalah-masalah keagamaan, sehingga muncul penerangan tentang hal tarjih. Sebenarnya posisi Majelis Tarjih di Muhammadiyah itu apa? Apakah Muhammadiyah Majelis Tarjih mengklaim kebenaran? Apakah Majelis Tarjih tidak terbuka, artinya pendapatnya tidak boleh direvisi atau dikaji
ulang. Itu dijelaskan sehingga di penerangan tentang hal tarjih itu dimunculkan wawasan ketarjihan namanya apa? Keterbukaan. Artinya pendapat tarjih boleh dikoreksi. Toleransi, tasamuh. Artinya majelis tarjih tidak pernah mengklaim dirinya paling benar. Kemudian juga menjelaskan tentang sebab-sebab khilafiyah atau salah paham dalam masalah agama yang timbul di Indonesia. Disebutkan di antara apa? Alasannya. Coba. Baiklah, kami memberi sedikit keterangan bahwa perselisihan paham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu. Dari sebelum lahirnya Muhammadiyah sudah ada khilafiyah. Sebab-sebabnya banyak. Di antaranya Pak, ini dua penting Pak. Yang pertama, karena masing-masing memegang teguh pendapat seorang ulama atau mengkultuskan ulama atau mengkultuskan apa? Kiai kalau kata. Atau yang tersebut di suatu kitab. Kalau sudah kitab kuning, misalnya kitab kuning mengutip hadis dhaif atau maudhu', itu ya berarti sudah tidak boleh diganggu gugat. Kan yang penting sudah ada kitab kuningnya. Maksudnya ketika Muhammadiyah menemukan hadis dhaif atau maudhu' di kitab kuning itu boleh dikaji lagi kan. Tapi kalau yang tadi Pak, ta'assub itu pokoknya sudah ada di kitab kuning. Awakmu sapa kok ape mengkaji gitu. Apa luwih pinter kan itu misalnya. Dengan tidak suka menghabisi perselisihan, musyawarah dan kembali kepada Al-Quran perintah Tuhan dan kepada hadis sunnah Rasulullah. Artinya sudah tidak boleh didiskusikan atau diuji dengan dalil yang lain baik dari Quran maupun sunnah. Nah sehingga Pak, ketika Majelis Tarjih sudah berdiri, Majelis Tarjih itu hasil Muktamar Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan 1927. Yang menginisiasi berdirinya Majelis Tarjih yaitu Kiai Haji Mas Mansur Hadi, itu terpilih menjadi ketua Majelis Tarjih pertama 1928, itu dibentuk struktural. 1929 itu Majelis Tarjih pertama melakukan muktamar khususi Pak, melahirkan dua keputusan. Yang pertama Kitabul Iman, bicara tentang apa? Usul al-aqaid as-sahihah, bicara tentang pokok-pokok akidah yang benar atau yang menjadi teologi Muhammadiyah, usul aqaid as-sahihah. Kemudian yang kedua bicara kitabus shalah, kitab salat. Kitabus shalah yang dilahirkan oleh Majelis Tarjih 1929 itu sudah tidak mengacu mazhab Syafi'i. Buktinya apa Pak? Misalnya niat sholat sudah tidak diucapkan atau ditalafutkan. Tarjih hanya bicara idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar mukhlishon niyataka lillah. Kalau engkau mau sholat, ucapkanlah Allahu akbar dengan mengikhlaskan niatmu kepada Allah. Tapi tidak ada penjelasan tentang usolli. Sehingga ketika Majelis Tarjih tidak mensunahkan usolli, artinya apa? Sudah keluar dari mazhab Syafi'i. Bacaan sholawat itu sudah tidak pakai Sayyidina. Di HPT kita hanya bacaan sholawat itu qailan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tanpa Sayyidina. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan disunahkan apa? Sayyidina. Kenapa? Karena itu sulukul adab, menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun itu lebih diprioritaskan daripada imtithalul amri, yaitu melakukan perintah. Sudah pernah kita kaji ya. Tapi intinya HPT kita tidak ada Sayyidina. Artinya menyimpang dari mazhab Syafi'i. Terdapat doa setelah tasyahud awal. Setelah tasyahud awal dalam mazhab Syafi'i ada doanya atau enggak? Enggak. Wong sholawat kepada Nabi cuma apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kok dipahami semacam itu? Karena ada hadis kalau Nabi itu duduk di rakaat yang kedua, ka'annahu ala radfi, seakan-akan Rasulullah berada di batu yang panas itu apa? Batu yang membara. Jadi kalau kita duduk di
atas batu yang panas, kan cepat ingin naik Pak. Itu dipahami oleh majelis oleh mazhab Syafi'i, berarti Rasulullah hanya baca tasyahud dan sholawat yang diambil yang wajib Pak. Dalam mazhab Syafi'i sholawat yang diambil wajib kan cuma Allahumma sholli ala Muhammad, itu aqallus sholah ala nabi, bacaan sholawat yang paling pendek. Tapi justru Pak, majelis tarjih di kitab sholah kita sholawat dibaca lengkap, berarti sampai innaka hamidum majid. Bahkan ada tambahan doa ini yang belum banyak disosialisasikan ke orang Muhammadiyah. Di sekolah kita juga belum diajarkan Pak. Apa doanya? Allahumma inni zulman katsiran dan seterusnya itu. Allahumma inni zalamtu zulman katsiran dan seterusnya itu. Artinya kan menyimpang dari mazhab Syafi'i. Salam di kitab sholah kita itu salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dalam mazhab Syafi'i apa? Tidak disunahkan secara lengkap. Makanya dalam tek-tek mazhab Syafi'i itu apa? Wala tusannu wabarakatuh. Wala tusannu lan ora din sunatake apa wabarakatuh tambahan wabarakatuh. Kenapa Pak? Karena dalam pandangan mazhab Syafi'i riwayat tentang salam lengkap itu riwayatnya fardah, riwayat satu orang, potensi melakukan anomali. Kalau jenengan ngaji ini ada orang satu yang menyimpang dari keterangan yang lain, itu anomali. Dia meskipun hadir ngaji tapi memberikan keterangan yang berbeda, melawan mayoritas. Itu namanya anomali. Disebut hadis itu syad. Syad itu apa? Menyimpang dari keterangan mayoritas. Itu berarti indikasi hafalan dia bermasalah gitu. Tetapi dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya salam lengkap itu hadisnya bukan riwayat fardah, tapi ada iddatu turuq, ada banyak jalan sehingga naik dari dhaif menjadi hasan li ghairi. Dan tarjih ternyata mengutip hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar. Makanya dalam HPT kita kama qalahu fi bulughil maram, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, hadis Wa'il ibn Hujr al-Hadrami, lengkap sampai 2010 Pak. 2010 baru dikaji ulang oleh majelis tarjih di Munas Malang. Kemudian ditempuh apa? Tanawwu fil ibadah. Berarti sekarang salam lengkap boleh, salam tidak lengkap boleh. Yaitu assalamualaikum warahmatullahi, karena riwayatnya lebih banyak boleh sebagaimana mazhab Syafi'i. Yang lengkap sebagaimana putusan kita 1929 juga boleh gitu. Kemudian berikutnya di kitab shalah kita ada pernyataan wala farqa baina rajuli wal mar'ati fi hadzal kaifiyah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tata cara salat. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan ada perbedaan dalam rukuk dan sujud. Rukuk sama sujud itu wanita itu dhammu ba'di ala ba'din, anggota tubuhnya suruh dilekatkan, ditempelkan dengan yang lain itu. Karena dalam pandangan Muhammadiyah hadis Ibnu Habib itu hadisnya mursal, dan bahkan di syarah Umdatus Salik oleh Syekh Jufri itu madhabnya Syafi'i itu waroda hadithun, ada hadis lakinnahu munqati, akan tapi hadisnya apa? Terputus, sehingga tarjih tidak memakai pendapat tersebut. Meskipun secara logika kalau mazhab Syafi'i, kenapa kok wanita suruh menempelkan anggota tubuhnya ke yang lainnya? Li'annahu astar, karena ini lebih memproteksi wanita. Tapi kan masalahnya ibadah itu kan butuh dalil. Meskipun kalau burhan ya oke kan Pak, karena wanita gini kalau rukuk itu ya betul memproteksi auratnya, tapi masalahnya namanya ibadah butuh dalil. Apalagi kalau di Indonesia wanita sholatnya sudah pakai mukennah ya Pak sekarang. Itu lebih aman lagi pakai rukuh ya. Meskipun kalau di Arab itu rukuh itu tuh ada yang pakai tapi tidak membudaya, tidak semua wanita sholat pakai rukuh.
Ini contoh Pak, waktu 5 menit lagi ya. Di kitab sholah kita Pak, masalah isti'adzah, majelis tarjih merujuk kitab Al-Muhadzab. Kitab Muhadzab itu kitab madhab Syafi'i yang ditulis Abu Ishaq Asy-Syirazi. Tapi dia menampilkan dalil. Nanti kitab ini disyarah oleh Imam Nawawi menjadi Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kitab yang otoritatif dalam madhab Syafi'i. Dalam masalah ta'awud Pak, hadis yang dikutip oleh majelis tarjih itu ternyata dinukil dari kitab Al-Muhadzab. Makanya di sini dikatakan lima rawa Abu Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalik ay a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba qalahu fil Muhadzab. Hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab. Artinya majelis tarjih tidak meninggalkan kitab kuning atau kitab madhab, meskipun majelis tarjih tidak bermadhab, tapi yang dikutip di sini apa dalilnya. Artinya majelis tarjih tetap merujuk pada kitab kuning. Itu tentang masalah apa isti'adzah. Dan isti'adzah kalau di Muhammadiyah dibaca setiap apa rakaat, fi kulli rakaatin, karena isti'adzah itu apa lil qiraah, untuk membaca Quran, dan bacaan Quran itu kan setiap rakaatnya kan ada, sehingga dianjurkan di setiap rakaat. Itu pendekatan apa? Pendekatan bayaninya Pak. Kalau pendekatan irfaninya, supaya kita terhindar dari godaan setan dan memberikan apa? Dimensi spiritualitas yang cukup luar biasa dalam sholat, maka apa? Isti'adzahnya tiap rakaat. Berikutnya contoh Sayyidina. Ketika Muhammadiyah tidak pakai Sayyidina Pak, justru yang dikutip itu kitab Kitab Al-Um kan kitabnya mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i itu kitab primernya kan apa? Tapi yang dikutip itu bukan pendapat Imam Syafi'inya, tapi dalil yang dikutip oleh Imam Syafi'i dari Ka'ab ibn Ujrah dari Nabi, bahwasanya Nabi itu ketika membaca sholawat dalam sholat itu cukup cuma apa Allahumma sholli ala Muhammad, tanpa ditampilkan Sayyidina. Artinya ketika Muhammad yang nggak pakai Sayyidina Pak, justru mengikuti Imam Syafi'i. Berarti kita lebih Syafi'i gitu. karena di Al-Um sendiri kan nggak pakai Sayyidina. Bani Syafi'i Pak. Ada buku namanya yang ditulis oleh Pak Jarlawi Hadikusumo, namanya Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Tanda tanya, Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak itu. Nah, ini halamannya ya, 22 dan 24. Di sana Muhammadiyah dituduh keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah karena keluar dari mazhab Syafi'i. Sehingga ketika Muhammadiyah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, tidak bermadhab, langsung ke Quran dan hadis, konsekuensinya apa? Muhammadiyah atau ulama-ulama Muhammadiyah tidak ada yang bisa membaca kitab kuning, semuanya kitab putih Pak. Dicek ulama-ulama Muhammadiyah, oh di rumahnya kitab putih, atau ada kitab kuning 1-2, suruh membaca gelepotan. Nah ternyata dijawab oleh Pak Jarlawi Hadikusumo. Ada seorang ulama tradisional yang datang ke Jogja, ingin melihat apakah Muhammadiyah itu kitabnya kitab kuning atau tidak. Bersilaturahmi ke rumahnya Ki Haji Basir, salah satu tokoh ulama Muhammadiyah di Jogja. Kiai itu ketika pulang Pak, ngomong Pak ke orang yang mengantarkannya, dan aku kok heran gitu, ini ulama Muhammadiyah, tapi ternyata di rumahnya itu banyak kitab-kitab kuning, dan diantaranya apa, ada koleksi kitab Al-Um, sehingga dia kaget. Loh gimana orang Muhammadiyah sering apa diidentikan kalau kitabnya hanya kitab putih, artinya kitab-kitab terjemahan, nggak ada yang bisa baca kitab kuning. Tapi Kiai ini ketika berkunjung kepada Kiai Haji Basir, ternyata di rumahnya penuh dengan koleksi kitab kuning, diantaranya kitab
Makanya jadi tokoh atau ulama Muhammadiyah itu penting Pak, ngoleksi kitab kuning meskipun diwaca enggak ya, iso maca atau enggak kan urusan lain, tapi paling tidak memberikan kesan kalau pencitraan biar kita tidak dituduh kita putih kabeh kan itu. Apalagi di antara kiai-kiai Muhammadiyah ini banyak Kiai Haji Badawi, Kiai Haji Wardan, Kiai Haji dan seterusnya itu memang lulusan pondok pesantren tradisional. Makanya keilmuan ulama-ulama tadi di masa awal Pak itu jelas nggak bisa diragukan karena pendidikannya ya pendidikan pondok tradisional itu. Kiai Haji Hajid itu lulusan pondok Termas itu. Mahfud At-Turmusi kan tokohnya. Mbah Ahmad Dahlan juga sama dengan keilmuannya Mbah Hasyim Asy'ari. Oleh sebab ini tradisi ini yang mungkin mulai hilang Pak, harus perlu dirawat lagi gitu. Ya meskipun kita putih itu tidak masalah ya, justru Muhammadiyah itu banyak melakukan kontribusi dalam kajian Islam yang dikembangkan di kampus itu Pak. Melahirkan tokoh misalnya Profesor Hasbi As-Sidki itu kan penggagas fikih Indonesia. Fikih Indonesia itu ya sudah kita putih itu Pak. Hamka itu banyak menulis, itu kan kontribusi ulama Muhammadiyah yang dulu kitab itu kan hanya kitab kuning saja kan. Kemudian ketika bahasa Indonesia jadi bahasa nasional itu kan butuh bagaimana mentransmisikan kitab-kitab kuning menjadi bahasa Indonesia. Itu kan butuh proses juga. Nah, itu kontribusi Muhammadiyah itu banyak. Di antaranya Profesor Hasbi As-Sidki. Itu pasti bukunya sampai sekarang masih dirujuk di IAIN atau UIN. Hamka itu juga luar biasa dan bahkan sastrawan gitu ya. Ini contoh yang terakhir ya. Misalnya berikutnya ya, ketika Kiai Haji Wardan Diponingrat Pak, itu ditanya ya tentang syarat orang bisa menjadi anggota tarjih. Ini dulu majelis tarjih itu disebut lajnah tarjih Pak. Ada kaidah lajnah tarjih yaitu bicara tentang syarat anggota lajnah tarjih di pasal 4 ayat 1. Di sana dijelaskan anggota lajnah tarjih ialah ulama laki-laki atau perempuan. Yang kedua anggota persyarikatan, maksudnya orang Muhammadiyah. Yang ketiga yang mempunyai kemampuan bertarjih. Tapi tidak dijelaskan yang mempunyai kemampuan bertarjih itu apa. Maka ketika Kiai Haji Wardan Diponingrat, ini tokoh ketua majelis tarjih 70-an 80-an ya. Beliau kan yang menulis buku Hisab Hakiki dan Hisab Urfi. Makanya kan sekarang muncul Hisab Hakiki Wujudul Hilal itu. Dulu diantara yang menggagas ya Kiai Haji Wardan Diponingrat. Ketika beliau diinterview atau diwawancarai, kriteria yang mempunyai kemampuan bertarjih itu apa? Yang pertama mampu berbicara dalam muktamar, artinya bisa berdiskusi, berdebat atau melakukan bahsul masail lah kalau teman-teman kita di luar Muhammadiyah. Yang kedua menguasai kitab minimal Subulus Salam yang ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani. Ini syarahnya Bulughul Maram. Dan kitab ini kan mengacu pada mendiskusikan dalil hukum Pak, dan menyebutkan beberapa madhab, tidak hanya terfokus pada satu madhab. Sehingga kalau orang Muhammadiyah menguasai Subulus Salam, menguasai loh Pak, bukan hanya belajar moco ini loh maksudnya. Ya paling tidak ya harus belajar nahwu. Nanti belajar nahwu juga sudah bisa ya tahu usul fikih macam-macam itu, sehingga muncul analisa, bukan sekedar bisa baca gitu. Itu apa? Bisa memiliki kemampuan untuk berijtihad, melihat dalil kemudian melakukan istinbat. Maksudnya saya tradisi ini kan yang mulai hilang di Muhammadiyah gitu.
Sekarang Muhammadiyah Subulus Salam itu sudah nggak ada yang mengkaji macam-macam itu, pokoknya ngajinya simpel-simpel saja gitu. Yang terakhir Pak, ketika Muhammadiyah pindah dari fikih mazhab ke fikih dalil, apakah itu semakin mudah atau semakin susah Pak? Mudah. Tapi kalau orang bermadzhab susah Pak. Kita itu siapa? Syarat ijtihad nggak terpenuhi kita. Misalnya bahasa Arab, kalau umat Islam ditet syarat bahasa Arab ini susah Pak untuk terpenuhi ya. Mungkin bisa bahasa Arab ya setengah-setengah dok, nggak betul lihe. Satu syarat saja kadang nggak terpenuhi Pak. Tahu Quran, tahu hadis, tahu usul fikih, ribet. Sehingga zaman sekarang untuk memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid itu rasanya impossible, tidak mungkin. Sehingga orang yang bertaklid kalau gitu ya kita mencukupkan thiqah, percaya pada ulama yang sudah menghasilkan kitab kuning, tidak perlu merujuk langsung pada Quran dan hadis. Itu diskusi antara Ahsan dengan kelompok tradisional. Tapi bagi Ahsan Pak, justru dengan kita kembali pada Quran dan Sunnah itu semakin mudah, apalagi ulama itu memiliki basic, misalnya bahasa Arab, kemudian tadi usul fikih dan seterusnya. Dengan kembali ke Quran dan Sunnah itu lebih mudah, karena Al-Quran dan Sunnah itu bahasanya lebih mudah daripada jenengan baca kitab kuning gitu. Sehingga ketika fikih Muhammadiyah kembali pada fikih dalil itu sebenarnya semakin memudahkan. Sehingga kesimpulan kita Pak, inti dari kesimpulan kita, kitab kuning itu tidak wajib untuk diikuti, tetapi yang wajib diikuti ya dalil Quran dan dalil Sunnah, karena wa'ati Allah wa'ati Rasul. Sehingga kalau kitab kuning itu tidak wajib diikuti secara mutlak loh, sehingga Pak boleh dibaca dan dikoreksi dan disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dalam beragama. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kitab kuning itu tidak penting? Sangat penting, karena kitab kuning itu sumber hasanah Islam atau at-turos Islami. Dan dalam pandangan majelis tarjih itu tidak bermadzhab dan tidak anti madzhab. Artinya kitab kuning dan pendapat madzhab itu masih dipertimbangkan dalam upaya kita kembali pada Quran dan Sunnah, karena keterbatasan kualifikasi ijtihad yang kita miliki. Sehingga membaca ijtihad ulama dulu itu memudahkan kita untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Yang terakhir ini yang susah. Ini tapi kesimpulan saya, yaitu pengkajian kitab kuning seharusnya dirawat dan dijaga dalam Muhammadiyah dan disintesiskan dengan putusan atau fatwa tarjih. Ya, ini merawat keilmuan kitab kuning ini yang susah. Aduh, diadakan. Oh, belum dirawat, diadakan loh. Merawat itu berarti kalau diadakan itu baru mau memunculkan. Dan kemudian disintesiskan, artinya kajian tarjih itu bukan sekedar ini putusan, ini fatwa, disampaikan sosialisasi itu. Makanya saya setiap kajian tidak pernah melakukan itu Pak. Meskipun itu ya penting daripada tidak ya, tapi paling tidak tarjih ini memiliki posisi pendapat tarjih di antara mazhab 4 itu di mana. Ini kan penting, bukan sekedar kesimpulannya gini gitu. Sehingga terkesan tidak ada tadi kekuatan dalam keilmuan Muhammadiyah. Mungkin sekian ya, ini kan kajian ini ya tentu jenengan tidak harus sepakat totalitas ya, tapi paling tidak itu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, mungkin satu saja kalau ada, kalau enggak ya langsung ditutup. Sudah siang ya? Ya intinya berarti sepakat semuanya terhadap yang saya sampaikan itu, meskipun berat untuk diaplikasikan.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.